Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dede Sukaisi SPD, CGP Angkatan 9 dari SDN Jati Tengah 1, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, dengan fasilitator Ibu Etik Sukmawati SPD MM dan pengajar praktik Ibu Agustina Primadewi. Di sini saya akan memaparkan antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sistematika refleksi diantaranya ada simpulan materi, pemahaman sebelum mempelajari materi, setelah mempelajari materi, dan rencana tindak lanjut. Simpulan materi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya pendidikan dan pengajaran, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan zamannya, dan budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun, guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang harus menyiapkan lahan yang subur, menyirami, menghilangkan hama, dan memberi pupuk. Proses menuntun menurut Ki Hajar Dewantara yaitu diantaranya Ingarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberikan contoh, Ingmadya Mangunkarso yang artinya di tengah menyemangati, dan Tuturi Handayani di belakang mendorong. Kodrat alam dan zamannya, anak bukanlah tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulis apa saja sekehendak kita. Namun, seorang anak sudah membawa kodratnya masing-masing yang diibaratkan kertas kosong. Di kertas kosong itu, seorang anak sudah ada tulisan atau coretan yang samar-samar. Disinilah tugas seorang pendidik untuk menebalkannya, sehingga menjadi jelas dan bermakna. Kodrat alam maksudnya pendidikan menyesuaikan lingkungan alam dan sosialnya. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan yang menyesuaikan pada zamannya. Pendidikan yang menghamba kepada murid maksudnya yaitu pendidikan yang berpihak kepada siswa. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat, cipta, rasa, karsa, dan pekerti yang berkesinambungan atau keselarasan. Pemahaman sebelum mempelajari materi diantaranya pembelajaran berpusat kepada guru, mengejar ketuntasan materi, mencapai nilai ketuntasan minimum atau KKM, sumber belajar cenderung fokus kepada buku paket dan fokus pada hasil bukan pada proses. Pemahaman setelah saya mempelajari materi tersebut, saya merasakan bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid bukan mengajarkan tetapi menuntun anak dalam pembelajaran. Bukan mengejar materi, tetapi lebih fokus kepada kebutuhan siswa. Sumber belajar tidak hanya bersumber pada buku, tetapi dari berbagai sumber. Dan proses lebih penting ketimbang hasil. Rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan diantaranya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, merancang pembelajaran yang menarik seperti ice breaking, metode yang interaktif, dan menyiapkan media yang beragam, pembelajaran yang membuat siswa aktif, menerapkan sistem Anglong dalam pembelajaran, juga memperhatikan psikologis anak dan latar belakang anak juga kemampuan awal. Di sini saya menyimpulkan bahwa sejatinya anak lahir telah memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, bukanlah kertas kosong yang bisa dibentuk atau ditulis sesuai kehendak kita. Pendidikan yang menghamba pada kesehatan yang menekankan